got so much motherfucking design on right now. Bring it down, bring it down, bring it down. I got 3 whole thoughts on the block. Bitches on my line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dea Ananda dengan NIM 12116050, kelas 4A Akuntansi Syariah. Di sini saya akan sedikit mereview materi tentang pasar modal syariah. Konsep dasar pasar modal syariah. Dasar hukum pasar modal syariah adalah sebagai bagian dari sistem pasar modal Indonesia. Kegiatan di pasar modal Indonesia yang menerapkan prinsip-prinsip syariah juga mengacu kepada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang pasar modal. Berikut peraturan pelaksanaannya. Peraturan Bapepam LK, peraturan pemerintah. Peraturan LK selaku regulator pasar modal di Indonesia memiliki beberapa peraturan khusus terkait pasar modal syariah sebagai berikut. Yang pertama itu peraturan nomor 2 K1 tentang kriteria dan penerbitan daftar efek syariah. Yang kedua peraturan nomor 4A 13 tentang penerbitan efek syariah. Dan yang ketiga peraturan nomor 4A 14 tentang akad-akad yang digunakan dalam penerbitan efek syariah. Terus definisi pasar modal sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang pasar modal atau UU PM adalah kegiatan yang bersangkutan dengan penawaran umum dan perdagangan efek perusahaan publik yang berkaitan dengan efek yang diterbitkannya, serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan efek. Berdasarkan definisi tersebut, terminologi pasar modal syariah dapat diartikan sebagai kegiatan pasar modal syariah tidak memiliki perbedaan dengan pasar modal konvensional. Namun terdapat beberapa karakteristik khusus pasar modal syariah, yaitu bahwa produk dan mekanisme transaksi tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah. Penerapan prinsip syariah di pasar modal tentunya bersumberkan pada Al-Quran sebagai sumber hukum tertinggi dan hadis Nabi Muhammad SAW. Selanjutnya, dari kedua sumber hukum tersebut, para ulama melakukan penafsiran yang kemudian disebut ilmu fikih. Berdasarkan itulah, kegiatan pasar modal syariah dikembangkan dengan bisnis fikih muamalah. Terdapat kaidah fikih muamalah yang menyatakan bahwa pada dasarnya semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya. Selanjutnya, SAK, instrumen investasi syariah. Yang pertama itu ada suku. Suku dibagi menjadi 3. PSAK 110 akuntansi suku. Yang kedua saham syariah. PSAK 55 instrumen keuangan, pengukuran dan pengukaran. PSAK 50 instrumen keuangan, penyajian. Terus PSAK 60 instrumen keuangan, pengungkapan. Dan yang ketiga reksadana syariah atau perlakuan akuntansi sama dengan saham syariah. Terus kesimpulannya, menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang pasar modal atau UU PM adalah kegiatan yang bersangkutan dengan penawaran umum dan perdagangan efek perusahaan publik yang berkaitan dengan efek yang diterbitkannya, serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan efek. Terdapat 14 fatwa yang telah dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia atau DSN MUI yang berhubungan dengan pasar modal syariah Indonesia sejak tahun 2001 dan juga regulasi OJK. Saat ini terdapat 11 peraturan tentang pasar modal syariah. Instrumen investasi pasar modal syariah ada 3, yaitu suku, reksadana syariah, dan saham syariah. Sekian dari saya, Dea Ananda.
Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.